Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan dan pendanaan. Dan kita khusus keuangan dan pendanaan akan ada 2 pertemuan karena saya akan mengajarkan bagaimana cara kalian membuat cash flow, kemudian membuat profit loss statement dan juga balance sheet, dan juga bagaimana menghitung break even point untuk bisnis Anda, ya. Jadi untuk materi tersebut saya akan ajarkan di minggu depan. Pembahasan tentang perencanaan keuangan dan pendanaan ini adalah salah satu komponen yang paling penting dalam kalian merencanakan sebuah bisnis. Yang pertama adalah kalian harus membuat proyeksi penjualan. Karena proposal bisnis yang kalian akan bikin itu salah satu tujuannya adalah untuk menarik investor, ya. Selain itu, kalian harus buat perhitungan. Kalau bisnis yang nggak akan menguntungkan dan sejak dari depan sudah kalian hitung-hitung itu akan rugi, kenapa kita melakukan bisnis itu? Konsepnya gitu, ya. Nah, jadi waktu kita membuat proyeksi penjualan, kita itu punya beberapa manfaat utama, ya. Yang pertama, menentukan bagaimana bisnis Anda akan berjalan. Kalian harus menentukan berapa inventory kalau produk, ya, berapa banyak materi yang dibuat, berapa banyak staff, berbagai keputusan lainnya. Kemudian ini juga akan membantu kalian kalau kalian udah tahu nih mau berapa unit dijual dan sebagainya, berarti kan itu akan nyambung ke produksi. Misalnya kalian memproyeksikan mau jual 10.000 unit untuk yang membuat serial, ya, gitu ya. Oke, berarti kalian akan meramal, ya. Oh, saya butuh untuk membuat itu, saya butuh bahannya ini, butuh karyawannya segini banyak, butuh beli alat segini banyak. Nah, oleh karena itu akan membuat prediksi ramalan dari cash flow atau aliran kas keluar dan masuk dan pendanaan bisnis ini. Ini juga akan menentukan nilai bisnis Anda. Kalau kalian akan menarik investor, kalian harus tahu berapa jumlah dana yang kalian butuhkan, ya. Dan oleh karena itu perhitungan ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita membuat proyeksi penjualan? Yang pertama, ini ada beberapa panduan, ya, bukan cuma sedikit, ya, ada sejumlah panduan, ya. Waktu bikin proyeksi penjualan gimana, kalian harus cek, ya, bisnis lain itu yang serupa dengan bisnis kamu itu berapa, ya, biasanya bisa menjualnya. Ya, mungkin itu bisa jadi acuan pertama setidaknya. Apakah Anda bisa menjual mungkin kurang lebih mirip atau lebih sedikit atau lebih banyak, ya. Kemudian kalian cek ukuran pasar yang ditargetkan. Waktu itu kan kita udah pernah buat perencanaan pemasaran, ya, segmen pasarnya yang mana, kemudian kita cek di statistik ini berapa banyak orang. Terus kalau saya biasanya suka gini, kan saya misalnya mau buka lokasi baru, anggap aja saya buka lokasi baru di Cianjur gitu, ya. Nanti saya pergi ke lokasi itu, saya suka pakai Instagram untuk ngecek berapa banyak sih orang target pasar yang saya tuju itu di daerah itu ada berapa. Lumayan sih, ya. Itu membantu saya untuk memutuskan saya nggak apa-apa nggak buka di sini. Karena saya agak takut juga, ya, buka di satu daerah yang sebetulnya masih kosong, nggak ada orang. Nah, padahal kalau secara rumus, ya, yang biasanya akan membeli dari perusahaan kamu itu sekitar cuma 3%. Ya, cuma 3% yang realnya. Jadi kalau misalnya ukuran pasarnya ternyata cuman anggap aja cuma 2.000 orang, 3% itu sedikit sekali. Ya, jadi saya biasanya pakai caranya seperti itu. Saya akan pergi ke daerahnya, lalu saya cek pakai Instagram marketing, ya, Instagram Ads, ada berapa banyak sih audiens saya. Minimum gitu aja, ya. Walaupun kenapa saya pakai Instagram? Karena kalau Facebook kan sebetulnya dia 175 juta tuh pasarnya. Jadi saya pikir udahlah kita pesimistik aja dulu pakai yang Instagram kan paling 85 jutaan, ya, ininya, ya, pasarnya se-Indonesia gitu. Jadi kita lihat aja gitu, ya, seberapa, dan tergantung juga pasar yang kamu tuju, ya, tergantung pasar yang kamu tuju. Oke. Nah, dengan saya melakukan seperti itu, kita akan tahu berapa banyak sih pelanggan dan calon pelanggan yang akan membeli. Berapa banyak mereka mau belinya gitu, ya. Jadi kalian bisa buat perhitungan kasar walaupun tidak selalu benar, ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi minimum kalian nggak berjalan di dalam kegelapan gitu, ya, bahwa kalian nggak tahu nih berapa penjualannya. Oke. Terus kalian juga harus cek siklus pemesanan dan pola musiman. Tergantung produk kamu, ya. Misalnya kalau kalian seperti yang jualan serial kan kalian mungkin setiap hari bisa jual. Tapi kalau kalian nih ada yang produknya itu jualan cookie buat hari raya
Pasti kan berarti ramainya cuma di daerah-daerah hari raya kan. Oke. Kemudian mungkin ada yang jualannya itu baju koko ya, baju koko untuk muslim. Nah, berarti biasanya penjualannya baru tinggi di deket-deket Lebaran gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah ini ya, jadi tergantung siklus. Kalau kayak saya ya, saya biasanya untuk penurunan berat badan itu yang paling rame-rame itu biasanya di daerah Januari. Karena orang bikin resolusi tahun baru ya. Jadi tergantung apa bisnisnya, itu kalian bisa lihat musimannya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kalau produk technopreneur untuk yang IT gimana, Bu? Nah, kalau untuk IT itu sebetulnya kalau saya perhatikan itu agak merata ya, agak merata. Maksudnya dia nggak ada benar-benar siklus seperti apa, karena selalu ada potensi. Walaupun ya, saya melihat sekarang dengan adanya pandemi, ini justru bisnis IT itu meningkat, ya, meningkat serius. Bisnis IT itu meningkat. Teman-teman saya yang biasanya jualan software, jualan produk-produk IT itu meningkat tajam. Apalagi kalian di sini mungkin ada yang cukup familiar dengan cryptocurrency ya. Waduh, sekarang susah sekali loh mencari VGA card, susah sekali mencari VGA card yang bagus ya. Dan kalau ada pun harganya udah melangit ya, because lagi hype gitu ya, lagi hype. Memang ini musiman ya, kita masih tanda tanya loh soal cryptocurrency ini ya. Kalau kalian ada yang punya dana ya, saya sebetulnya cukup menyarankan sih kalian sok atuh mining aja kalau memang kalian punya dananya ya. Saya pikir why not gitu, karena dibandingkan perhitungan dengan perhitungan yang saya sempat buat juga, ternyata kalau cryptocurrency itu kalian bisa seperti membungakan uang itu sampai sekitar 10-20% gitu ya, dibandingin kita cuman taruh di deposito berapa sih gitu ya. Nah jadi ini sebetulnya siklus. Nah, cryptocurrency juga lagi siklus nih, karena siklus lagi hype, lagi ngetren banget. Malah ada yang bilang sekarang lagi super cycle. Nah, jadi saya pikir if you have the money, actually sekarang kalian bisa invest ya, dan benar-benar menghitung ke sana. Oke. Right. Nah, dalam membuat proyeksi penjualan, kalian juga harus bisa menentukan target pendapatan. Ya, jadi kalian sudah kira-kira gitu. Misalnya, oke, pasarnya memang segini, tapi saya pengen jual segini. Ya, jadi kalian ada target. Kemudian kalian akan hubungkan proyeksi penjualan itu dengan aktivitas. Maksudnya gini, saya belajar seumur hidup saya gitu ya, bahwa kalau kita nggak melakukan marketing, ya, we actually have really low sale. Gitu ya. Jadi itu udah fakta banget gitu. Jadi saya merasa bahwa udah nggak bisa dipungkiri, your marketing effort itu akan berkesinambungan dengan penjualan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang punya target nih, anggap aja kamu punya target jual 10.000 unit handphone gitu ya. Nah berarti kamu itu harus melakukan pemasaran yang cukup untuk bisa menjual itu. Ya, kalau kalian irit-irit di marketingnya, ya, terutama di awal, ya. Itu kalian akan susah untuk mendapatkan customer dalam jangka panjang. Ya, jadi ngapain juga gitu. Mungkin kalian ngapain irit-irit maksud saya. Tapi terutama di awal, karena di awal itu kamu nggak punya customer, and you have to get the customers. Itulah sebabnya ya. Kalau kalian perhatikan perusahaan-perusahaan tekno seperti kayak Gojek, seperti kayak Grab, seperti kayak banyak sekali ya, bukan itu aja ya, misalnya untuk hosting, untuk segala macam, itu banyak yang always make the entry point of being a customer is very cheap ya, bahkan suka kasih bonus. Kenapa? Karena acquire new customer, mendapatkan new customer itu mahal ya. Nah jadi mereka akan charge a higher price after the fact gitu ya, after the fact orangnya jadi customer, biasanya seperti itu. Ya, technopreneur kalau kamu perhatikan untuk startup itu biasanya in the beginning itu always burning money. Mereka bisa kasih bonus, bisa marketing yang gila-gilaan ya gitu ya. Kalau kalian hitung-hitung secara di atas kertas itu actually they are very very rugi gitu ya, rugi gitu ya. Tapi it's the cost of the future gitu ya. Saya pikir it really makes sense dan memang kalau polanya ya dalam keuangan ya, polanya ya untuk mereka yang startup di bidang teknopreneur itu maksudnya yang bidang IT itu terutama ya, itu akan biasanya di depan akan menghabiskan banyak uang banget ya
dengan proyeksi misalnya nih dalam 3 tahun mendatang akan melakukan initial public offering, ya, jadi jual saham. Ya. Memang tergantung berapa besar perusahaan kalian dan berapa kuat pendanaan ya, karena itu berat sekali loh pendanaannya. Ya, pendanaannya berat sekali. Kebetulan ada teman saya yang alumni dari SMA yang sama. Kalau saya kenal beliau ya, dia di Technopreneur bagian fintech ya, fintech. Jadi financial technology. Waduh, itu burning money-nya gila-gilaan ya, serius ya. Tapi dia udah IPO sekarang ya, dan dari IPO-nya itu lumayan berhasil ya, IPO-nya udah lumayan berhasil. Tapi I just cannot imagine gitu ya, how much money gitu ya, yang dia habiskan ya. Tapi untuk mendapatkan si dana itu nanti kembali dari masyarakat. Ya, jadi saya maksud begini, proyeksi penjualan itu kamu harus menyambung ke aktivitas, dan aktivitas ini akan nyambung nanti ke proyeksi ke depan kamu juga, penjualan ke depan, potensi pendapatan dan sebagainya. Nah, dan terakhir kamu harus memikirkan berapa jauh proyeksi kamu itu. Ya, kalau kalian dalam setiap berbisnis itu menurut saya ya, itu sebetulnya tidak terlalu sering kalian bisa mendapatkan pengembalian cepat, ya, tidak terlalu sering, ya, tidak terlalu sering. Tapi kalau kalian bisa melakukan dengan benar, mungkin kalian bahkan bisa cepat sekali, ya, bisa cepat sekali. Tergantung dari bagaimana kalian menjalankan dan juga memasarkan bisnis tersebut. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, ada grafik di sini. Misalnya perusahaan ini memproyeksikan dalam 6 tahun ke depan. Ya, ini gimana caranya dia proyeksi yang garis lurus ini linear ya, history dan tren ke depan. Kemudian ada tujuan dari sales, lalu sales history itu yang benar-benar tercapai ya. Oke. Jadi ini kelihatannya ada siklus di sini ya. Oke. Untuk metode proyeksi itu kalian ada 2 metode yang kalian bisa pergunakan ya. Kenapa kita nggak langsung pakai historical yang kemarin? Karena kan ada siklus gitu ya. Ada siklus, jadi nggak pasti juga ya. Nah, jadi kita biasanya menggunakan moving average ya. Moving average itu rata-rata bergerak. Jadi kalian caranya gimana? Kalian punya histori di 6 bulan terakhir, kalian tambahkan lalu dibagi 6. Nah, ini jadi proyeksi di penjualan bulan ke-7. Ini saya kasih contoh, misalnya bulan ke-1 15 juta, bulan ke-2 30 juta, bulan ke-3 10 juta, bulan ke-4 15 juta, bulan ke-5 20 juta, bulan ke-6 30 juta. Nah, kalian totalkan 120 juta dibagi 6 jadi 20 juta. Nah, si angka 20 juta jadi proyeksi bulan 7. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bu, kalau nggak punya histori penjualan sama sekali gimana? Nah, kalau nggak punya histori penjualan sama sekali, kalian bisa lakukan dengan buat estimasi. Ya, estimasi misalnya perusahaan pesaing seperti apa, lalu nggak apa-apa lah, itu kita bisa pakai dulu. Ya. Atau kalau misalnya perusahaan pesaing itu perusahaan publik, kalian bisa buat estimasi dari sales history mereka. Ya, paling kita realistik aja. Kalau kita potensi, maksudnya skala kita itu lebih kecil dari mereka, ya kita adjust. Metode proyeksi ini yang kedua adalah weighted moving average. Nah, maksudnya kalian rata-rata bergerak tapi dengan pembobotan ya. Nah, jadi kita tentukan bobot. Bobot itu persentase ya, biasanya totalnya 100% ya, seperti contoh dalam perhitungan ini. Nah, jadi bobot bulan ke-1 misalnya 3%, karena saya itu kan udah jauh di bulan kapan. Jadi saya sengaja membobotkan yang paling dekat itu yang paling gede. Nah, jadi bulan ke-6 40%, bulan ke-5 30%, bulan ke-4 15%, bulan ke-3-nya 8%, bulan ke-2-nya 4%, dan bulan ke-1-nya 3%. Nah, ini akan menghasilkan perhitungan kalau kita bobot kali sales ya, ini dengan perkiraan jumlah bulan yang tadi sama ya dengan yang soal yang tadi. Nah, kita dapat dikalikan 3% kali 15 berapa, 4% kali 30 berapa, 8 kali 10% berapa, 15% kali 15 segini ya, 30% kali 20, 40% kali 30, dan dapat total. Oke, dengan demikian si 22,7 juta adalah menjadi proyeksi bulan ke-7. Nah, hasilnya beda ya sama yang tadi, karena kan kita tergantung kita bobot salesnya kita pakai gimana. Kalau tadi kan dianggapnya sama-sama aja, setiap dari bulan itu dianggap punya bobot yang sama. Oke, nanti kita akan latihan ya minggu depan aja ya. Hari ini karena kelas tambahan, saya pikir nggak apa-apa, kita singkat aja untuk hari ini. Oke,
Proyeksi cash flow. Nah, kalau cash flow ini adalah uang keluar dan uang masuk. Di dalam setiap bisnis ya, kamu harus buat ini. Kenapa? Kalau kamu nggak buat ini, nanti kamu kaget, astaga nggak ada uangnya, gitu ya. Itu yang paling kacau, gitu ya. Kalau nggak ada uangnya, terus kamu gimana caranya bisa bayar listrik, bayar operasional, bisa bayar gaji orang ya. Terus saya jadi mendadak ingat lagi dengan film startup ya. Itu kebetulan si bertiga itu boro-boro gitu ya bikin perhitungan keuangan, makanya mereka selalu kesulitan untuk membiayai perusahaan mereka sendiri ya. Nah, jadi saya yakinkan bahwa ini sangat penting ya. Jadi nanti kita minggu depan akan latihan untuk membuat cash flow ya. Kita akan latihan bersama-sama dan akan kita buat pertamanya biasanya 1 tahun dulu ya. Kalau saya biasanya bikin 1 tahun dulu, lalu nanti buat beberapa tahun ke depan. Oke ya, jadi saya selalu melakukan hal ini dan kalau perusahaan yang real gitu ya, kayak saya sudah menjalankan perusahaan, itu saya ada bagian akunting yang saya suruh setiap bulan bikin perkiraan ya, soalnya saya agak cemas takut nggak bisa memenuhi target dana tersebut ya, karena kalau nggak ada target dana tersebut kita repot sekali mau bayar gaji gimana gitu ya, mau bayar uang pemasaran gimana, ya nggak bisa ya. Jadi nanti kita akan latihan. Kalau kalian perhatikan komponen itu, kalau cash flow itu selalu penerimaannya itu berapa total ya, lalu pengeluarannya itu berapa total di bulan itu. Oke, kalian bisa lihat komponennya. Kemudian nanti kas kebutuhannya itu berapa. Kebutuhannya itu biasanya dari total pengeluaran itu berapa ya. Nah, jadi kita bisa hitung dari kas yang tersedia dengan kas yang dibutuhkan itu kita butuh berapa. Nah, misalnya di sini butuh 213, berarti kita harus cari duit 213 ini. Ya, gimana caranya 213 ini? Ya, mungkin kalian, ya sebetulnya ada beberapa cara sih. Antara misalnya kalian harus penjualannya bisa lebih tinggi lagi, atau ya udah kamu pinjem modal kerja gitu ya, ke bank, ke institusi finansial. Atau bisa macam-macam ya, nanti saya bahas juga nih. Oke, kemudian nanti kalian cek, oke, bulan berikutnya apa yang terjadi? Oh, kalian sudah bisa penjualannya tinggi. Jadi di sini kalian punya kelebihan keuangan. Nah, jadi si uang ini kalian kembalikan ya. Karena apa? Ini kenapa nggak bisa 105 full? Karena ada kas dan bunga dan seterusnya. Kita buat perhitungannya perkiraan. Nggak apa-apa, nanti untuk bisnis kalian ini kalian buat pura-pura aja gitu ya. Jadi kalian berhayal dulu. Oke, karena kan mungkin bisnis yang kalian nanti buat itu belum tentu kalian tahu berapa realnya. It's okay, we make estimate, at least gitu ya. Kalau kita bikin estimates, kita nggak terlalu buta-buta amat. Komponen berikutnya, yang ketiga nih ya, adalah proyeksi laba rugi ya. Kita kenal dengan profit and loss statement biasanya. Nah, karena kalian dalam perencanaan bisnis, kalian akan buat estimasi dari profit and loss. Ya, karena kan kita juga belum tahu. Nah, jadi kita harus pahami ya bahwa dalam akuntansi itu ada 2 cara, cash basis dan accrual basis. Nah, kalau cash basis itu berarti tergantung duitnya. Kamu ngeluarin duit kapan, kamu udah terima uang masuk kapan. Jadi saya kasih contoh nih realnya ya. Misalnya seperti bisnis fitness yang saya miliki, bukan yang saya miliki, di mana saya bekerja, saya menerima pendapatan membership itu di depan. Oke, jadi seorang member di bisnis saya itu membayar untuk 12 bulan ke depan. Nah, kalau cash basis, saya akan mengakui si 12 bulan itu penerimaan today. Oke, kalau cash basis, karena uangnya kan diterima today. Ya, oke. Nah, sekarang kalau pengeluaran gimana? Misalnya saya bayar asuransi. Ya, saya bayar asuransi. Nah, saya bayar asuransi kebakaran untuk 1 tahun. Anggap aja misalnya 4 juta gitu ya. Nah, kalau saya cash basis, si 4 juta ini saya akui today sebagai pengeluaran today. Nah, berarti anggap aja saya kasar banget nih, cuman pendapatan membership 10 juta misalnya gitu ya. Dengan asuransi berarti saya bulan itu untungnya 10 minus 4, 6 gitu ya. Dengan sangat kasar nih ya. Bayangannya kalau cash basis seperti itu. Nah, tapi kalau accrual basis itu nggak kayak gitu. Kalau accrual basis itu berarti kamu harus memetakan secara real.
Nah, jadi si pendapatan yang 10 juta tersebut saya harus bagikan dalam 12 bulan mendatang. Oke. 12 bulan mendatang. Ya biar gampang 12 juta lah. 12 juta dalam 12 bulan mendatang berarti 1 juta per bulan, ya. Kalau cash basis berarti 12 jutanya diterima today. Oke, diakui today. Nah, pengeluaran itu asuransi supaya gampang juga 6 juta ya. Ini jadi saya ulang ya. Contohnya 12 juta penerimaan, pengeluaran saya yang di accrue itu 6 juta. Nah, jadi kalau misalnya saya ngomongin cash basis, berarti bulan ini saya nerima keuntungannya 12 juta dikurangi 6 juta. Ya. Tapi kalau accrual basis tidak seperti itu. Accrual basis itu si 12 juta harus dipetakan karena ini buat 12 mendatang, itu cuma 1 juta per bulan. Nah, si pengeluaran gimana? Pengeluarannya karena saya juga bayar buat 12 bulan, si 6 juta saya bagi 12, berarti cuma 500. Berarti keuntungan saya bulan ini cuma 500, bukan 6 juta. Oke? Nah, kalau prinsip akuntansi yang paling benar menurut saya itu adalah accrual basis, ya, accrual basis. Tapi kalian dengan accrual basis kalian menyadari ya bahwa pendapatan kalian itu tidak akan cukup kalau kalian terima walaupun terima today itu sebetulnya buat the next 12 month itu berarti kalian sudah lihat, oh berarti kalau kebutuhan dana saya 50 juta bulan ini, saya akan membutuhkan berapa? 50 juta dibagi 500.000 tadi per unit gitu. Ya, jadi saya akan membutuhkan 100 anggota untuk bisa saya break even gitu, intinya seperti itu. Ya, itu sangat kasar ya. Jadi sorry nih, ini saya cuma ngomong aja, tapi nanti kita minggu depan kita akan benar-benar belajar menghitung pakai Excel dan sebagainya ya. Minggu ini saya belum keluarkan untuk Excel sheet tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan kalian kebayang kalau cash basis benar-benar si uang keluar dan masuk itu di bulan buat bulan ini ya. Tapi kalau accrual itu tergantung itu buat kapan. Dan kalian harus benar-benar hitung, dipetakan untuk future. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang kita harus pelajari beberapa istilah ya yang penting untuk keuangan. Dalam keuangan untuk profit loss and statement kita pasti akan mengenal beberapa hal ini. Yang pertama adalah laba kotor ya. Laba kotor itu adalah revenue atau pendapatan dikurangi biaya menghasilkan produk atau kita kenal sebagai cost of goods sold. Nah, biasanya cost of goods sold itu apa? Isinya adalah bahan baku gitu ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung si produksinya ya. Itu akan menjadi bagian dari laba kotor. Nah, kalau selain laba kotor ada apa? Ada operating profit atau laba operasional. Nah, laba operasional ini adalah keuntungan dihitung dari gross profit yang tadi dikurangi semua biaya operasional kita. Nah, biaya operasional itu misalnya biaya listrik, biaya marketing, biaya menyewa bangunan ya. Kan menyewa bangunan kan bukan biaya langsung ya. Karena kan biaya langsung itu benar-benar untuk bahan baku menghasilkan produk. Pokoknya sesuatu yang menghasilkan produk. Sedangkan gedung itu tidak gitu ya. Gedung itu bukan bagian dari si produk itu. Mungkin kalian akan bertanya, kalau jasa gimana? Oh, kalau jasa berarti laba kotornya itu di dalamnya ada komponen gaji karyawan. Ya, oke, karena kalian kan nggak ada produknya sebenarnya. Oke. Selanjutnya, profit before tax, ini laba sebelum pajak, ini adalah keuntungan, ini saya kurang dikit. Keuntungan operasional mestinya, laba operasional ya, sebelum dikurangi pajak. Ya, oke. Nah, setelah itu kita akan mengurangi dan pajak ya, yang kita sebut profit after tax, laba setelah pajak atau net profit laba bersih. Nah, jadi ini adalah keuntungan setelah mengurangi biaya pajak. Ini adalah keuntungan yang paling bersih yang bisa dipakai untuk diinvestasikan kembali oleh pemilik. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya, link ini kalian harus baca bacaan ini dan ini termasuk dalam materi untuk ujian di UAS ya. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, nah ini adalah pengertian laporan rugi laba untuk membantu pengertian kalian ya. Ini adalah bacaan wajib ya, jadi kalian harus baca. Di sini juga ada beberapa contoh ya. Ini saya kopas juga ke dalam slide ya. Jadi kalian bisa lihat kalau laporan rugi laba itu biasanya isinya ada pendapatan, kemudian ada HPP atau COGS ya, harga pokok penjualan. Kemudian kalian dapat laba kotor. Oke.
Lalu di sini ada beban usaha atau semua pengeluaran, yaitu operasionalnya berapa, ya kalian hitung, administrasinya berapa, kalian hitung. Dengan demikian kalian dapat beban operasional dan administrasi sekian. Nah, jadi laba kotor dikurangi total beban menjadi laba rugi, ini juga baru laba rugi operasional loh, ya. Dan di sini ini belum dihitung pajak dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau yang sudah ngasih pajak begitu sampai ke ini walaupun angkanya lain ya, di sini ada pendapatan keuntungan lain-lain dia masukin, ada beban kerugian lain-lain dimasukin, terus dapat laba sebelum pajak, lalu dikurangi pajak, ini pajaknya gede ya. Indonesia memang pajaknya gede loh ya. Jadi kalian itulah sebabnya kadang-kadang sejumlah perusahaan akan mencoba mencari cara untuk mengurangi pajak sebaik mungkin ya. Oke, nah di sini dapat laba bersih berapa? Jadi kalian lihat bahwa laba bersih itu adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan. Oke, baik ya. Ini adalah bacaan yang kalian harus baca ya. Nah, jadi saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi saya mau overview aja. Untuk laporan laba rugi, kita bisa jadikan bahan evaluasi keuangan. Kita juga bisa untuk mengetahui perkembangan perusahaan, bisa juga untuk mengatur langkah kebijakan dari atasan. Ya, oke. Ini ada image yang baik untuk bisa kita gunakan juga sebagai acuan. Oke ya. Nah, cash dan accrual basis itu nanti akan menentukan ya. Biasanya rugi labanya akan beda loh jumlahnya. Ya, kalau saya sih yakin dan bahwa accrual basis itu lebih real, ya lebih real untuk kita jadikan acuan. Karena nggak bisa kalau penerimaan di masa depan kita akui sekarang menjadi tidak benar gitu hasil laporannya, ya. Baik, ini bacaan nanti kalian harus baca sebagai bahan dari ujian nanti. Oke, ini tadi sudah saya tunjukkan, saya skip. Oke, nah berikutnya adalah neraca atau balance sheet ya. Nah yang kita sebut neraca ini sebetulnya adalah potret kekayaan dari perusahaan kita ya. Nah ini menunjukkan laporan posisi keuangan dalam satu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan satu perusahaan tersebut di akhir periode ya. Ini sorry kata-katanya kok membingungkan. Oke, tapi di sini ada 3 unsur ya yang menjadi ukuran dari balance sheet yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Ya, persamaannya adalah selalu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, kenapa disebut balance? Karena harus balance. Kekayaan kita itu sama dengan utang ditambah modal. Ya, intinya seperti itu. Nah, kita pahami dulu ya. Kita pahami untuk yang pertama ada aset atau aktiva. Aktiva ada kekayaan yang dimiliki dan biasanya kita bagi dua, ada lancar dan tetap. Lancar itu contohnya aktiva seperti uang kas. Aktiva tetap seperti gedung dan mesin. Oke, kemudian kita juga kenal liabilities atau hutang. Hutang ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain, digunakan oleh bisnis. Nah, kalau equity atau ekuitas ini sama dengan modal, yaitu dana yang dimasukkan oleh pemilik bisnis. Nah, kita lihat lagi ya, untuk neraca. Kita bisa lihat di sini. Ya. Untuk neraca ini ada pengertiannya adalah laporan posisi keuangan. Ya, oke. Dan ini selalu balance aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ya, ini ada beberapa definisi dari berbagai expert ya. Kemudian di sini ada juga dari peraturan pemerintah definisinya ya. Posisi keuangan entitas laporan pada periode tertentu, pada tanggal tertentu. Ya. Oke. Nah, manfaat neraca meningkatkan akuntabilitas para manajer ya, baik pada pada pimpinan ya, ketika mereka bertanggung jawab bukan hanya kas keluar dan masuk tapi juga aset dan hutang. Meningkatkan transparansi dalam kegiatan pemerintah maupun sektor private ya, dan biasanya aset signifikan dan utang. Nah, jadi ini salah satunya, kebetulan saya kemarin baru melakukan pelatihan untuk perusahaan BUMN PLN ya. Kadang-kadang kaget gitu ya lihat jumlahnya. Gitu ya. Mereka kaya sekali ya, mereka punya 1.500 triliun kekayaan. Ya, jadi perusahaan negara ya wajar ya, it's
mereka kan sediain infrastruktur daerah. Tapi lihat jumlahnya gitu ya, nggak bisa kebayang berapa banyak uang gitu ya, 1.500 triliun. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian fungsi ketiga memfasilitasi penilaian posisi keuangan, ya, dengan menunjukkan sumber daya dan kewajiban, lalu memberikan informasi yang lebih luas untuk pengambilan keputusan. Oke ya. Nah, jadi ini ada bentuk-bentuk neraca, stafel, bagian kewajiban yang ada di bawah aktiva, ada skontro, disusun dalam bentuk kiri kanan sebelah-sebelah. Ya. Ini biar tahu aja informasi. Oke, yang ini saya nggak akan bahas ya. Baik ya, tapi kalian harus baca, oke? Nanti kita minggu depan akan latihan. Nah, ya, jadi di sini aktiva lancar, kas, piutang, perlengkapan. Jadi kalau piutang itu penerimaan yang akan diterima dari customer kita, tapi mereka belum bayar. Ya. Kapan persediaan biaya mereka? Aktiva tetap, tanah, gedung, mesin, peralatan. Udah gitu ada juga aktiva tetap yang bentuk lain yang tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa. Liabilitas, ini juga kita sebut pasiva ya. Pasiva yaitu utang, pendapatan dibayar di muka, dan akrual. Kita juga bedakan utang itu jangka panjang dan pendek. Ya. Nah, ini ada contoh neraca. Ya. Oke. Contoh neraca di sini biasanya kita buat, pokoknya kiri sama kanan harus sama ya. Oke. Aset, aset lancar, aset tetap, ekuitas. Nanti kita akan latihan ya minggu depan. Oke. Baik. Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya kita akan pahami tentang break even. Ya, break even ini adalah titik impas. Berapa unit atau rupiah pendapatan harus dicapai untuk menutup biaya tetap Anda? Ini adalah konsepnya. Break even ini adalah sesuatu yang biasanya kita hitung bulanan. Ya, kalau break even investasi, nah itu baru ya, baru keseluruhan investasi. Nah, jadi biasanya cara hitungnya kalian akan memproyeksikan income kamu itu seperti apa. Kemudian biaya kamu itu seperti apa? Kapan kamu bisa mencapai titik di mana kita itu impas, ya? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Total biaya tetap dibagi harga jual per unit minus biaya variabel per unit. Kita juga bisa menghitung BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 minus biaya variabel per harga jual per unit. Contoh kasus ya. Kalau biaya tetap sebuah bisnis restoran jualan bakmi itu adalah 50 juta sebulan dan harga bakmi 35.000 per porsi ya. Sedangkan biaya variabelnya adalah 20.000 per porsi, maka berapa BEP unit dan rupiahnya? BEP unit dan rupiah berapa BEP unit bisa kita hitung dengan rumus yang tadi ini ya. Oke. Biaya tetap dibagi harga jual per unit minus biaya variabel per unit. Jadi kalian hitung 50 juta dibagi 35.000 dikurangi 20.000. Jadi kalian harus bisa menjual 3.333 unit. Ya, kalau misalnya ini adalah biaya sebulan, berarti kalian bisa bagi dalam 30 hari. Berarti sehari setidaknya kamu harus menjual 111 unit. Ya, itu contohnya. Ya, jadi kalian tahu kalau kalian tidak berhasil menjual 111 unit sehari, berarti kalian bulan itu akan rugi. Ya, oke. Oke, kalau dari segi rupiah gimana? Kalau dari segi rupiah kita cara ngitungnya 50 juta nih ya, total biaya sebulan dibagi 1 minus ya, 1 minus biaya variabel bagi biaya tetap. Nah, jadi dapatlah angka 116.279.069. Berarti kamu harus mencapai 116.279.069 di bulan itu untuk BEP. Ya, tapi ini gimana ya, sama kalian bagi aja dalam waktu 30 hari. Oh, berarti sehari saya kira-kira harus dapat 4 juta, lebih kurang ya, kan saya anggap 120 lah, dibagi 30 ya, setiap hari harus dapat 4 juta untuk BEP ya. Kalau kalian mendapatnya di bawah 4 juta berarti kalian kemungkinan rugi bulan itu. Oke. Nah, terakhir kalian akan melihat tentang pendanaan ya. Kenapa kita butuh pendanaan?
itu harus kita pikirkan ya. Yang pasti kita butuh pendanaan kalau kamu memang dananya kurang, nggak punya uang sendiri. Ya. Kemudian jenis uang yang dibutuhkan itu seperti apa? Apakah itu uang kas, kemudian apakah kasnya dalam rupiah atau dolar, kemudian juga apakah kalian itu membutuhkan keuangannya itu untuk sebulan atau setahun, berapa lama jangka waktunya, berapa lama Anda butuhnya, ya. Kemudian kapan dibutuhkan? Apakah kalian butuh di bulan ke-1, bulan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian siapa sumber terbaik dari bisnis Anda, kalian udah perhitungkan. Oke. Sumber pendanaan, uang sendiri, pinjaman bank atau institusi keuangan lainnya, ya, dari keluarga atau teman. Mengajak investor berinvestasi, ya, bisa ya. Jadi kalian akan kayak di Shark Tank itu ya, kalian akan menarik investor. Oke. Jadi kita exchange, misalnya dia punya kepemilikan perusahaan. Lalu kita juga bisa penjualan saham di pasar saham dengan initial public offering. Tapi biasanya kalau IPO itu ada persyaratan ya. Jadi yang pasti kalian kalau baru buka nggak akan bisa lah IPO ya. Kalian harus IPO itu ada berbagai syarat, misalnya harus PT bentuknya. Kemudian kalian juga harus punya laporan keuangan yang sudah solid dalam waktu misalnya 3 tahun terakhir ya. Kemudian kalian juga harus punya bukti bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan dan lain-lain ya, banyak ya. Oke. Kemudian mendapatkan grant bisa juga ini sebagai satu sumber dana, grant atau hibah untuk memenangkan kompetisi bisa ya. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan dari crowdfunding. Nah, kalau crowdfunding itu biasanya contohnya seperti di Indiegogo, Kickstarter, AngelList atau di Indonesia ya. Ini saya kasih lihat ya. Coba kita lihat di sini. Oke ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, Indiegogo itu kalian bisa buat campaign ya, lalu kalian bisa mengumpulkan uang. Tapi ya saya kasih tahu nih, kalau dulu mah memang ya saya perhatikan tuh masih banyak-banyak perusahaan baru. Sekarang sih udah banyak perusahaan yang memang udah cukup apa namanya solid gitu ya. Jadi di sini misalnya nih biasanya produknya udah jadi dan udah siap dipasarkan sih sama mereka ya. Tapi mereka butuh modal untuk bisa menghasilkan itu. Jadi ini kalian senang olahraga, tahu lah ya ini buat apa. Biasanya buat sit up, buat ini ya. Nah jadi kita bisa lihat ini kita pengen dapat pendanaan, kita pasang di sini, terus orang bisa beli ya. Saat ini mereka sebenarnya cuma butuh 25.000 ya. Ternyata katanya dalam 90 menit udah langsung terpenuhi 25.000 ya. Sekarang totalnya 69.000. Ya dia bagus nih kelihatannya ya. Saya sendiri belum pernah lihat ini, iseng aja baru lihat sekarang. Ya ternyata flip bench bisa kayak gini nih. Ya. Oke, bisa buat latihan. Oh ya, ini bisa wall mounted. Kemudian kita bisa berbagai angle. Jadi kalian untuk di rumah jadi kayak buat fitness ya. Terus bisa disimpan juga. Oke ya, menarik ya menurut saya. Especially if you have small space. Oke, banyak ya produknya ya, bukan cuma itu. Dan terus terang saya kalau lihat ini suka ngiler-ngiler juga gitu ya, pengen beli ya. Dan sebenarnya seringkali juga harganya cukup masuk akal sih, ya masuk akal. Tinggal kalian lihat aja apa yang tersedia. Ya. Oke, kita lihat. Kita bisa explore sih. Ya, nah. Jadi ini ada cara kerjanya ya, kalian bisa lihat. Oke, ini ada caranya untuk mengerjakan. Dan lain-lain ya. Gampang kok. Oke. Kita juga bisa lihat Kickstarter. Ya, Kickstarter. Sama ya konsepnya ya. Aneh-aneh ya di sini. Oke. Nah, kalau Indonesia gimana nih? Kalau Indonesia kita bisa lihat ada yaitu akseleran.
Oke ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada berbagai proyek yang bisa lagi ngumpulin peminjaman dari masyarakat. Nah, jadi kalau buat kita masyarakat, kita minjemin, nanti kita dapat bunga. Ya, bunganya gede-gede loh. Ya, daripada kamu, apa namanya, daripada kamu pinjemin ke, deposito cuma 4% loh. Oke, jadi kalian bisa pinjamkan. Ya, lumayan ya, daripada kamu, ini dapat 12%, 13% loh. Jadi kalau kamu punya uang 100 juta, kamu setahun itu dapat 13 juta. Kalau misalnya di deposito, uang 100 juta, kamu setahun cuma dapat 4 juta. Ya, oke. Contohnya seperti itu. Oke, kita lihat ada satu lagi untuk yang Indonesia, itu gandeng tangan ya. Nah, kalau gandeng tangan ini buat UMKM ya, kamu bisa lihat ya, ini menarik ya. Membiayai warung gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Mana bentar nih ya. Warung, terus jadi ini bantu UMKM banget. Hebat ya ini. Oke, ini menarik sih menurut saya ya. Jadi kalau kalian punya UMKM, kamu bisa masukkan. Oke ya. Jadi contoh, saya tapi harus daftar dulu ya. Oke, cari misalnya nih usaha buah Ibu Leni dari Gunung Salak. Dia cuma butuh uangnya kecil kok, ya paling 5 juta gitu. Berapa ya? Oke, kalian bisa buat di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau cari dana, bisa ya, bisa banget nih dari sini. Oke, so nothing is impossible gitu loh maksud aku.